pada primary prevention dan 17% pada secondary prevention. Dengan sediaan yang lengkap yaitu 2 mg dan 4 mg, Livalo merupakan pitavastatin original yang diproduksi di Jepang oleh Kowa Company dan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia sesuai hotline tercantum atau kontak dengan medical representatif kami. Terima kasih Dr. Dia. Kita lanjutkan saja untuk pertanyaan untuk materi berikut dari teman sejawat Apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen. Saya sampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Pendidikan Fakultas Farmasi UGM lulus tahun 1997, kemudian mengikuti Magister Manajemen Rumah Sakit tahun 2011, kemudian sekarang kandidat doktor farmasi di UNPAD. Pekerjaan utama sebagai manajer farmasi Rumah Sakit Atmajaya. Kemudian beliau sudah banyak menulis buku tentang farmasi dan organisasi juga banyak terlibat di Ikatan Apoteker Indonesia. Supaya tidak banyak membawa waktu, silakan Ibu Lucy untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Beni. Izinkan saya share presentasi dahulu. Baik, sebelum saya memulai presentasinya, selamat siang teman sejawat seluruh Nusantara. Izinkan saya menyapa teman sejawat Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Apa kabar? Saya berharap teman sejawat semua sehat dan selalu bahagia dimanapun teman sejawat berada. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai pelayanan kefarmasian dalam penata laksanaan dislipidemia, fokus pada pitavastatin kalsium. Jadi tadi dari Dr. Dia sudah menyampaikan mengenai fondasinya, patofisiologinya, terapi pilihannya. Hari ini kita akan coba bicara mengenai studi kasusnya. Bagaimana kita mengimplementasikan teori yang tadi kita dapat dari paparan Dr. Dia terhadap pasien yang nanti kita akan jumpai di farmasi ataupun di apotek. Nah, learning objektifnya saya berharap teman sejawat semua setelah mengikuti 30 menit ke depan paparan ini adalah satu, mampu melakukan assessment terhadap pasien dislipidemia, kemudian memberikan edukasi terkait penggunaan khususnya statin, karena kita hari ini fokus pada bicara statin, dan ketiga adalah mampu berkomunikasi dengan dokter terkait kondisi pasien dan penyelesaian masalah terkait seluruh penggunaan obat pada pasien dislipidemia. Nah, 30 menit ke depan kita hanya bicara 5 topik ya. Yang pertama mungkin saya hanya 1 slide, 2 slide untuk pendahuluan saja, untuk sebagai landasan pada saat nanti kita pembahasan studi kasus. Kemudian sebenarnya apa sih prinsip penata laksanaan dislipidemia tersebut, dan bagaimana kita melakukan pharmaceutical care terkait dengan patient-centered care process. Hal ini penting karena nanti pada saat kita melaksanakan patient-centered care process, disitulah keputusan kita ambil. Ya, kemudian nanti kita masuk ke contoh studi kasus, dan terakhir adalah take home message. Sama-sama kita ketahui teman sejawat semuanya bahwa teknologi telah banyak sekali merubah gaya hidup kita. Yang dulu mungkin kalau kayak saya ya, ibu-ibu kalau mau belanja ke pasar, saya harus ganti daster, kemudian saya harus ngeluarin motor atau sepeda kalau mau ke pasarnya deket, dan saya harus beli sayur. Saat ini sudah tidak seperti itu. Jadi ada dunia ada di dalam genggaman. Ada mau order apapun bisa dengan gadget ya. Kemudian nonton TV, kalau dulu kayaknya nggak ada ya remote waktu zaman saya masih kecil, hitam putih, dan kalau mau memindahkan channel pun harus berdiri dan memegang. Demikian juga pekerjaan. Nah, selama kita pandemi ini, teman sejawat mungkin ada yang mengalami masa work from home ya. Kira-kira berapa kilogram naik berat badan? Bekerja dari rumah, tidak melakukan aktivitas, hanya duduk, kemudian memonitor segala pekerjaan melalui laptop, dan juga lain-lain. Nah, ternyata teknologi tidak hanya merubah gaya hidup kita, tetapi juga berdampak terhadap penyakit. Salah satu penyakit yang terdampak dari teknologi adalah dislipidemia. Nah, mengapa kita harus concern terhadap dislipidemia? Ya, dari Perkeni yang saya ambil di tahun 2015,
Di sana ditulis bahwa hasil studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% saja pasien dengan dislipidemia dapat mencapai target pengobatan dislipidemia. Artinya, masih ada 70% pasien yang mengalami dislipidemia dan tidak dapat diobati dengan tuntas. Mengapa hal ini terjadi? Nah, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Dia, jarang sekali ada pasien datang ke rumah sakit mengeluhkan, saya dislipidemia. Ya, biasanya dia mengeluhkan setelah penyakit komplikasi atau penyerta lainnya muncul atau timbul. Nah, gejala klinik yang tidak tampak, keluhan yang tidak tampak, inilah yang membuat pasien merasa baik-baik saja atau sehat-sehat saja. Akibatnya apa? Kemudian terjadilah komplikasi. Komplikasi yang menyebabkan tadi coronary heart disease, myocardial infarct, stroke, peripheral vascular disease, dan kardiak. Nah, ini teman sejawat bisa lihat gambar sedikit saja cuplikan bagaimana sih bentuk penampang pembuluh darah kita pada saat kondisi normal dan pada saat telah terjadi trombosis. Inilah sebenarnya mengapa kita harus concern melakukan tata laksana, melakukan intervensi terkait dengan penata laksanaan pasien dislipidemia. Untuk singkat fokus kita, sebenarnya manajemen dislipidemia itu hanya ada dua. Fokus yang pertama, atau kita sebut primary focus, adalah mengontrol LDL berdasarkan guideline rekomendasi. Tadi sudah dipaparkan bahwa setiap orang mempunyai target yang berbeda LDL-nya, tergantung dari apa? Umur, tergantung dari apa? Komplikasi penyakit. Jadi nanti tidak bisa semua pasien mempunyai target LDL yang sama. Kemudian secondary focus adalah correcting other lipid levels seperti non-HDL concentrate, dan triglyceride. Jadi goalnya cuma ada dua seperti itu. Sebagai apoteker, kita harus mampu mengoptimalkan terapi melalui pharmaceutical care pasien dislipidemia dengan cara bagaimana? Dengan cara mencegah dan memecahkan masalah semua terkait dengan pengobatan pasien dislipidemia. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain kita meningkatkan kompetensi kita, mempelajari tentang tata laksana dislipidemia, memberikan edukasi kepada pasien, memberikan informasi dengan komunikasi yang mudah dipahami oleh pasien. Akhirnya tujuan terakhir dalam pharmaceutical care pasien dislipidemia adalah untuk meningkatkan ketaatan pasien pada terapi sehingga outcome terapi dapat tercapai. Nah, kita sudah mulai masuk studi kasus. Seandainya teman sejawat berada di apotek atau di farmasi, teman sejawat menerima resep seperti ini. Kira-kira dalam bayangan teman sejawat, apa nih yang terpikirkan terkait dengan pasien ini? Kita kasih nama inisial Nyonya NA. Ya, jadi Nyonya NA ini dia mendapatkan resep berulang dari dokter. Ya, resep yang diberikan adalah metformin 1000 mg 2 kali sehari, diplacid, lisinopril, simvastatin, dan aspirin. Kalau dari resepnya kita sudah menebak ya ke arah mana nih pasien mengalami keluhan. Nah, ternyata setelah kita menginterview atau menggali informasi lebih jauh pada pasien, ternyata Nyonya NA ini mengeluhkan bahwa dia merasakan sakit kepala dari belakang kepala hingga sampai ke leher. Kadang-kadang timbul rasa nyeri dada dan rasa kesemutan. Digali lebih lanjut lagi, ternyata Nyonya NA ini juga memiliki riwayat diabetes selama 5 tahun dan hipertensi. Jadi ini profil pasien Nyonya NA dengan berat badan 78 kg, tinggi 160 cm. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya ingin bertanya kepada teman sejawat. Teman sejawat bisa mengaktifkan Q&A ya di kolom Q&A. Oke. Nah, coba dari pasien Nyonya NA ini dengan berat badan 78 kg, tinggi 160 cm, kira-kira berapa BMI Nyonya NA? Ada yang bisa menghitung atau menulis di Q&A? Saya malah nggak bisa lihat Q&A-nya ya. Mana ya? Oh, ini dia. Sambil saya lihat. Bagaimana rumus menghitung BMI? Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi kalau berat badan Nyonya NA 78 kg, tingginya 160 cm,
Atau kalau kita meterin jadi 1,6, berarti Nyonya NA mempunyai BMI 78.